warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaika dari SD Negeri 1 Rejo 1. Di sini saya mengampu kelas 1 fase A. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar tentang pembelajaran mendadak data sekarang, yaitu job learning. Ini identitas saya. Di sini saya ambil mata pelajaran matematika, yaitu materi tentang bilangan untuk menunjukkan urutan dengan alokasi waktu 2 kali 25. Yang pertama yaitu ada identifikasi. Apa atau identifikasi itu? Identifikasi itu untuk mengetahui kondisi awal peserta didik kita. Di sini saya mengetahui awalnya dari anak mampu menghitung angka mulai dari 1 sampai angka 10 secara berurutan, menguraikan dan menyusun bilangan. Untuk keterampilan dasarnya yaitu saya mengambil 3. Yang pertama yaitu nanti anak-anak dapat membandingkan 2 kelompok benda dengan menentukan kelompok mana yang jumlahnya lebih banyak dan yang kelompok mana yang jumlahnya lebih sedikit. Seperti itu. Yang kedua, mengenal simbol-simbol angka dari angka 10 dari angka 0 sampai angka 50. Yang ketiga, mereka lebih mudah nantinya dengan saya menyusun modul ajar seperti ini, nantinya mereka lebih mudah untuk mengurutkan objek fisik daripada angka yang abstrak. Tentunya dalam pembelajaran itu nantinya akan muncul kesulitan. Sebagian siswa memang belum dapat mengurutkan bilangan yang disusun secara acak. Misalnya dari angka 1 nanti saya lompat ke angka 3, ke angka 6, ke angka, mereka masih bingung. Untuk materi esensinya itu saya mengambil 3. Yang pertama yaitu menempatkan angka sesuai dengan jumlah benda. Itu secara urut terlebih dahulu. Untuk yang kedua, membandingkan jumlah benda. Mana benda yang lebih sedikit, mana benda yang lebih banyak. Nanti anak-anak mengelompokkan sesuai dengan jumlah benda. Yang ketiga itu mengurutkan. Setelah saya acak, anak-anak nanti dapat mengurutkan mulai dari bilangan urut sampai bilangan. Untuk yang kedua yaitu dimensi profil lulusan. Di modul ajar mendalam ini nantinya saya akan memunculkan 3 dimensi profil kelulusan, yaitu diantaranya anak-anak itu kreativitasnya bisa terlihat, penalaran kritisnya serta kemandiriannya bisa muncul. Untuk yang ketiga yaitu CP-nya, capaian pembelajarannya. Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah mulai dari 0 sampai 100, termasuk melakukan komposisi atau menyusun, dekomposisi, menguraikan bilangan tersebut. Ini untuk desain pembelajarannya. Yang pertama yaitu saya menentukan tujuan pembelajarannya. Di sini saya ambil 3 tujuan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa saya. Yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan bilangan secara urut, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan urutan benda-benda dalam gambar atau benda nyata. Di sini nanti saya akan menggunakan berbagai macam media, tidak hanya PPT saja, tidak hanya fokus pada PPT saja. Nanti saya juga akan mengajak anak mencari benda sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan posisi 2 benda atau lebih. Untuk yang kedua yaitu kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini meliputi praktik pedagogis, penggunaan
strategi pengajaran yang efektif dengan pendekatan konkret, dengan memberikan benda nyata kepada anak-anak. Sebagai apa? Nantinya sebagai media. Seperti nanti saya mengajak anak untuk keluar. Misalnya, Bu Yuli minta dicarikan benda yang jumlahnya sekian. Yang kedua, pendekatan representasional menggunakan gambar atau garis bilangan. Yang ketiga yaitu pendekatan abstrak menggunakan angka saja. Nanti anak-anak saya suruh maju ke depan untuk menulis bilangan yang sesuai dengan benda yang sudah dia. Mitra pembelajarannya itu yang pertama yaitu saya tidak lupa dengan teman sejawat saya. Setiap saya membuat modul aja, saya mengajak teman sejawat saya untuk berdiskusi tentang pembelajaran yang nantinya saya akan terapkan di kelas saya. Yang kedua yaitu orang tua murid yang mengetahui kondisi bagaimana keadaan murid saya. Yang ketiga, siswa lain seperti kakak kelas, misalnya kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan seterusnya. Untuk lingkungan pembelajarannya yaitu saya ada dua. Yang pertama lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini saya menggunakan ruang kelas sebagai pembelajaran dan juga nanti anak-anak saya ajak keluar juga sebagai untuk mencari bahan ajar seperti media yang ingin saya terapkan pada anak. Yang kedua yaitu sumber belajar. Untuk sumber belajar ini nantinya anak-anak bisa kolaboratif, berpartisipasi aktif dan rasa ingin tahunya itu bisa terbuka. Pembelajarannya berbasis proyek yaitu atau bisa disebut dengan project based learning. Untuk pemanfaatan digital, di sini saya menggunakan perencanaan pembelajaran yang lebih yang sering kita jumpai yaitu kita menggunakan PPT. Saya menyiapkan PPT terlebih dahulu. Setelah itu saya melaksanakan pembelajarannya di kelas secara kelompok dan secara individu juga. Penggunaan alat bantu seperti permainan nanti saya juga akan membuat permainan pada saat pembelajaran nanti dengan kehidupan nyata. Seperti nanti anak-anak saya suruh keluar untuk mencari benda berapa yang sesuai instruksi yang saya berikan. Untuk asesmennya nanti ada asesmen tugas kelompok dan juga ada LKPD dan yang terakhir nanti ada kuis. Untuk pengalaman belajarnya itu biasanya kegiatan awalnya dilakukan 15 menit dengan prinsip pembelajaran mendalam, ditekankan pada prinsip pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna dan bermakna. Itu dari modul yang yang mendorong anak agar lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Orientasi itu guru membuka pelajaran seperti biasa. Saya membuka pembelajaran dengan berdoa, menyapa anak-anak, mengecek kehadiran. Apalagi kelas 1 ini butuh pendampingan khusus. Misalnya kalau ada yang nggak masuk, itu kenapa? Guru menanamkan budi pekerti kepada siswa dengan menanyakan kegiatan siswa sehari-hari. Kegiatannya misalnya kalau ada PR dikerjakan apa tidak, terus kegiatannya apa saja, nggak sampai mengerjakan PR, bisa menceritakan. Terus persepsinya, guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme kepada peserta didik dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini contoh yang menghafal lagu Garuda Pancasila.
bagaimana bentuknya, cara penulisannya bagaimana. Setelah itu saya mengadakan asesmen kemampuan awal. Saya menggunakan tes awal dengan memberikan pertanyaan tematik, menanyakan bilangan dengan seperti saya menyuruh atau memanggil anak beberapa siswa untuk maju ke depan. Nanti setelah roda ini memunculkan angka, anak-anak bisa menyebutkan angka berapa yang muncul pada roda ini. Nanti secara acak anak-anak maju ke depan menyebutkan bilangan yang keluar dari. Setelah itu motivasi. Guru membahas isu sosial, saat memberikan pertanyaan. Pernahkah kalian berhitung? Pernahkah kalian berpikir mengapa ada orang yang bisa membeli apa saja dengan menggunakan uang? Guru juga bercerita jika anak-anak nantinya pandai menghitung, pasti akan tahu jumlah uang kembalinya. Misalnya kita mau membeli jajan, misalnya uangnya 10.000, misalnya uangnya 5.000, nanti sampean beli jajannya habis 2.000, nanti kembalinya berapa? Seperti itu. Untuk kegiatan ini yang pertama tidak lepas dari prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna dan menyenangkan dengan cara memahami. Pada fase pertama memahami dengan cara menghitung jumlah. Di sini saya menunjukkan beberapa gambar untuk ditebak anak-anak dan dijumlah berapa gambar yang ada. Seperti ini, menyebutkan nama benda dan jumlahnya. Saya menunjuk beberapa siswa untuk maju ke depan dengan menyebutkan anak-anak nanti menyebutkan benda apa saja yang muncul pada gambar. Nah, contohnya seperti ini. Ini gambar apa saja? Ini gambar apa? Namanya apa? Jumlahnya berapa? Nanti anak-anak antusias fokus dalam menghitung. Ini juga ada semangka, ada manggis, ada stroberi, ada mangga. Ini juga menunjukkan gambar secara acak. Nanti anak-anak biar kefokusannya bisa tertuju pada pembelajaran. Contohnya ini ada gambar gajah. Ini gambarnya ini secara acak. Jumlah gajahnya itu ada berapa? Ini anak-anak disuruh menentukan jumlahnya. Jumlah gajahnya ada berapa? Ini secara acak. Nanti anak-anak jumlah secara anak-anak antusias mengikuti pembelajaran. Jumlah kucingnya ada berapa? Nanti pada berebut maju ke depan. Misalnya ini ada gajah jumlahnya 10, Bu. Coba kita lihat, sekarang kita cek. Terus gambar kucing ada berapa, kita cek. Ada 7. Nanti anak-anak boleh menjawab dan menghitung benda yang ada di depan. Ini contoh gambar orang, dan peserta ini nantinya dapat menyebutkan urutan dari mana, dari kanan ke kiri. Ini anaknya siapa saja. Contohnya ini ada beberapa pertanyaan. Wati dari kiri urutan keberapa? Misalnya jumlah semua anak yang ada di gambar ini ada berapa? Terus Iwan itu urutan ke kanan nomor berapa? Ini juga mengaplikasikan dengan
membuat desain proyek. Nanti peserta didik ini dibentuk menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok nanti dikasih tugas untuk mengurutkan angka sesuai dengan dari yang terkecil ke terbesar. Angka yang tersusun dengan acak. Nanti anak-anak mengurutkan dimulai dari angka yang terkecil. Ini contoh mengurutkan benda. Yang tadi angka, sekarang mengurutkan bendanya. Bisa dimulai juga dari yang besar ke kecil, bisa juga dimulai dari kecil ke besar. Ini contoh dengan cara mewarnai. Untuk pertanyaannya, warnailah urutan mobil ketiga dan kelima dari ini. Nanti anak-anak bisa menghitung urutan ketiga mobil itu dari urutan. Terus urutan kelima mobil itu dari sebelah kiri. Nanti anak-anak disuruh mewarnai. Ini untuk fase keempat, menyusun penjadwalannya. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Tadi diarahkan untuk menulis hasil identifikasi bilangan 1 sampai 10 dengan melihat tayangan video yang sudah ada. Ini contohnya. Yang kedua, kalian dapat mengelompokkan dan mengumpulkan. Kedua yaitu membuat pertanyaan mengiring dengan menunjukkan kartu benda. Nanti saya akan membawa media kartu benda juga dan juga menggunakan kuis interaktif yaitu Wheel of Name. Terus saya memantau keterlibatan dan keaktifan siswa dalam kegiatan pendalaman materi pembelajaran melalui video atau kuis interaktif. Ini untuk refleksinya, nanti setiap kelompok bertukar hasil kerjanya ke kelompok yang lain. Setelah itu peserta didik nanti menyampaikan hasil kerja kelompoknya, masing-masing kelompok tampil ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah menyampaikan motivasi belajarnya, anak-anak dapat menyebutkan bilangan urut dari 1 sampai 10. Menunjukkan urutan benda-benda atau gambar atau benda konkret yang nantinya sudah dipelajari. Ini untuk kegiatan penutupnya. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah dilakukannya tadi. Setelah itu merefleksikannya dengan pemahaman, menuliskan kesan apakah sudah dapat diserap materi tadi, terus apakah tadi pembelajarannya sudah menarik, apakah materinya sudah paham, bermanfaatkah di kehidupan sehari-hari materi yang sudah dipelajari hari ini. Ini harapan kepada peserta didik, kalimat apa harapan anak-anak dalam belajar pada pertemuan berikutnya agar pembelajaran lebih menarik. Saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak nantinya untuk
menyusun modul ajar selanjutnya biar pembelajaran yang saya lakukan lebih menarik. Setelah itu saya memberikan tugas, tidak lupa saya memberikan tugas dalam bentuk Google Form yang nantinya di rumah bisa didampingi oleh orang tuanya. Terakhir pada saat selesai pembelajaran, sebelum menutup pembelajaran agar suasana lebih menyenangkan, saya juga menunjukkan dengan ice breaking dengan bertepuk-tepuk. Untuk asesmen pembelajarannya, yaitu saya menggunakan asesmen awal dengan jenisnya tanya jawab. Untuk yang kedua yaitu asesmen proses pada saat pembelajaran berlangsung. Ini untuk lembar observasi dulu. Asesmen terakhirnya, ini contoh kuis interaktifnya. Seperti ini. Nanti anak-anak mencoba menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ini contohnya. Jumlah semangka ada berapa? Misalnya jawabannya 15 dan benar anak-anak jawabannya benar, terus ini nanti dan presentasi modul ajar yang sudah saya buat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.